Selamat siang semuanya, perkenalkan kami mahasiswa dari kelas 32 Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ria Febrina. Kami dari kelompok 16 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai karya ilmiah dengan anggota yang pertama yaitu saya, Eksia Ulina Deborah, BP 1910211017 dari jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Andalas, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Salmatri Maharani, nomor BP 20111112006 dari jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian. Saya Firawati Mayunita, nomor BP 2010841017 dari jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baiklah, kali ini kami akan memulai presentasi kami. Yang pertama, yaitu tentang definisi karya ilmiah yang akan disampaikan oleh Salma. Kepada Salma, disilahkan. Definisi karya ilmiah adalah karangan yang memaparkan pendapat, hasil pengamatan, tinjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan, bersantun bahasa, dan isi yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Menurut KBBI, karya ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat dengan prinsip ilmiah, dengan data dan fakta. Ciri-ciri dari karya ilmiah yaitu tidak ambigu, tidak emosi, menggunakan bahasa baku, menggunakan kaidah ilmiah, bersifat objektif, terdapat kohesi, bersifat dekoratif, dan menggunakan kalimat efektif. Terima kasih kepada Salma. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Vira. Kepada Vira, disilahkan. Jenis-jenis karya ilmiah yang pertama skripsi. Skripsi termasuk jenis karangan ilmiah yang sudah banyak diketahui dan dibuat oleh para sarjana strata 1 yang menyelesaikan studi perguruan tinggi. Skripsi adalah karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Yang kedua, makalah. Makalah adalah tulisan resmi tentang sesuatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di depan umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Yang ketiga, tesis. Tesis adalah jenis karya ilmiah yang diperuntukkan bagi mahasiswa tingkat strata 2 untuk mendapatkan gelar magister. Tesis berisi pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karangan. Untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada perguruan tinggi, karangan ilmiah yang ditulis untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada suatu universitas. Yang keempat, disertasi. Disertasi adalah karya ilmiah yang ditulis untuk memperoleh gelar doktor pada perguruan tinggi. Disertasi lebih mendalam untuk pembahasan materinya, serta memerlukan penelitian yang lebih fokus terhadap objek permasalahannya. Karya semi-ilmiah. Karya semi-ilmiah disebut juga ilmiah populer adalah karangan yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan disajikan dengan metode penulisan yang benar. Karangan ilmiah lebih banyak menyajikan fakta umum yang tidak terikat dengan gaya metode ilmiah penulisan. Penulisan karangan semi-ilmiah menyajikan fakta dan fiksi dalam satu tulisan. Jenis-jenis karya semi-ilmiah yang pertama, artikel. Artikel adalah karangan yang faktual dibuat secara lengkap dengan ketentuan jumlah kata dan dibuat untuk dipublikasikan melalui media massa yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat atau fakta untuk menghibur, meyakinkan, dan mendidik. Yang kedua, editorial. Editorial tidak jauh berbeda dengan artikel. Definisi editorial adalah artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editor atau pimpinan surat kabar tersebut mengenai beberapa pokok masalah atau tajuk rencana.
Yang ketiga, fitur. Fitur merupakan bentuk penyajian naskah berita yang bersifat menghibur, berpijak pada jurnalistik sastra, dan berisi mengenai situasi, keadaan, atau sebuah peristiwa kehidupan yang bertujuan memberikan informasi sekaligus menghibur khalayak umum. Yang keempat, resensi. Resensi adalah karangan yang mengulas segala kritik objektif, ringkasan, dan opini seputar sebuah buku yang telah dibaca sebelumnya. Klasifikasi dalam pembuatan resensi buku ilmiah antara lain terdiri dari ringkasan, pendeskripsian, kritik, apresiasi, dan praduga. Resensi tidak hanya digunakan untuk mengupas sebuah buku aliran ilmiah, melainkan juga beberapa karya fiksi seperti novel atau roman. Yang kelima, opini. Opini adalah bentuk naskah yang berisi pendapat dan ditulis oleh seseorang untuk mengemukakan pendapatnya kepada umum. Opini banyak tersaji dalam media massa seperti koran dan berisi pendapat dari redaksi yang menjadi penanggung jawab media tersebut. Karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah adalah karangan yang mengungkapkan fakta tentang pengetahuan serta pengalaman dalam kehidupan. Biasanya menggunakan bahasa yang tidak terlalu baku atau resmi. Karangan non-ilmiah tidak perlu didukung fakta umum serta kebanyakan bersifat fiktif. Jenis-jenisnya yang pertama, dongeng. Dongeng adalah sebuah karangan non-ilmiah berupa cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya dinikmati oleh kalangan anak-anak yang menyukai cerita mengenai binatang, mitos kerajaan, serta berbagai cerita menarik yang identik dengan unsur menghibur. Yang kedua, cerpen. Cerpen adalah kependekan dari cerita pendek, yaitu sebuah karangan non-ilmiah berupa cerita fiksi yang tidak benar terjadi serta terdiri dari beberapa kosakata. Cerpen banyak dijumpai di beberapa media cetak serta media elektronik yang memungkinkan pembaca untuk mudah menikmati dan menjadikannya sumber penghiburan. Yang ketiga, drama. Drama adalah komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau dialog yang dipentaskan. Naskah drama biasanya ditulis dengan bahasa yang hiperbola serta berusaha menarik penonton masuk ke dalam adegan. Yang keempat, novel. Novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Baiklah, terima kasih kepada Vira. Materi selanjutnya yaitu tentang contoh karya ilmiah yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini ada beberapa karya ilmiah, yaitu yang pertama di slide pertama yaitu contoh karya ilmiah, yang di slide kedua yaitu ada contoh karya semi ilmiah, dan yang ketiga yaitu non ilmiah. Pada contoh yang sudah saya tampilkan ini, yaitu yang pertama tentang karya ilmiah, yaitu di sini penulisan ilmiah yang berjudul Perancangan Website Penjualan CDX Anime menggunakan Makromedia Dreamweaver MX 2004. Nah, dapat kita lihat dari karya ilmiah yang disajikan, dia menggunakan bahasa yang terstruktur dan juga menggunakan bahasa yang baku. Penulisannya juga terlihat dari penulisan analisis yang berlanjut kepada penulisan struktur navigasi. Penulisan ini juga menyatakan berdasarkan survei lapangan. Ini juga menunjukkan fakta yang dapat ditulis dari hasil pengamatan atau observasinya. Jadi dengan demikian, contoh dari karya ilmiah ini disebut sebagai karangan ilmiah. Selanjutnya yaitu contoh tentang karya semi ilmiah. Pada contoh slide ini, saya mencontohkan bahwa terlihat perbedaan yang jelas antara karangan semi ilmiah, yaitu pada penggunaan bahasanya. Bahasa yang digunakan adalah bahasa campuran antara bahasa baku dan bahasa yang tidak baku. Tulisan juga berdasarkan opini dari si penulis dan fakta-fakta yang ada. Opini di atas ditutup dengan kalimat persuasif yang berguna untuk mengajak para pembaca memberikan respon atas pertanyaan yang diberikan. Karakteristik dari penulisan ini menunjukkan bahwa
Karangan ini adalah karangan semi ilmiah. Baiklah, contoh yang ketiga yaitu karangan non-ilmiah. Pada karangan non-ilmiah yang sudah saya sajikan pada tampilan ini, yaitu karangan ini disajikan dalam bentuk naratif, yaitu di mana penggunaan bahasanya yang bersifat populer dalam kehidupan sehari-hari serta tidak baku. Tulisan ini dia bersifat imajinatif, sehingga contoh karangan ini digolongkan ke dalam karangan non-ilmiah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai contoh karya ilmiah. Baiklah, selanjutnya yaitu materi tentang perbedaan dan persamaan karya ilmiah yang kami sajikan dalam tabel berikut ini. Yang pertama akan dijelaskan oleh Salma. Kepada Salma, disilahkan. Perbedaan dan persamaan dalam aspek sistematika karya ilmiah meliputi pendahuluan, pembahasan hasil, penutup, dan bagian penunjang. Semi-ilmiah meliputi fakta dan opini penulis, sedangkan non-ilmiah meliputi orientasi, konflik, klimaks, dan anti-klimaks. Pada aspek diksi atau pilihan kata, karya ilmiah meliputi kata baku, semi-ilmiah meliputi formal populer, sedangkan non-ilmiah meliputi konotatif populer. Perbedaan dan persamaan selanjutnya yaitu ditinjau dari sudut sifatnya. Karya ilmiah yaitu bersifat eksposisi dan deskripsi, semi ilmiah bersifat argumentasi dan persuasif, sedangkan pada non ilmiah yaitu bersifat persuasif, narasi, dan deskripsi. Selanjutnya itu pada ejaannya. Pada karya ilmiah yaitu ejaannya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EYD. Semi ilmiah sesuai dengan EYD juga, dan non ilmiah sesuai dengan EYD. Kata hubung karya ilmiah, kalimat efektifnya tidak menggunakan kata penghubung yang bertentangan. Semi ilmiah tidak dibatasi penggunaan kata hubung, non ilmiah tidak dibatasi penggunaan kata hubung. Contoh karya ilmiah, jurnal, skripsi, makalah, tesis. Contoh semi ilmiah, opini, tips, resensi, buku. Contoh karya non ilmiah seperti novel dan dongeng. Baiklah rekan-rekan semuanya, itulah hasil presentasi dari diskusi kami kelompok 16. Kami sangat berterima kasih karena telah memperhatikan dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan selamat siang.